Bahkan Mas Anies sendiri sadar dan menikmati manis mulutnya dia. Lu kalau perhati Mas Anies kalau ngomong gini, oke, pemimpin yang baik. Bahkan dia jilat mulutnya sendiri karena itu manis, bos. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dinamika politik identitas terus menguat sampai hari ini. Dan Pak Anies Baswedan salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini. Gerakan politik identitas yang berbasis pada paham populisme sayap kanan itu satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan kebertahanan dari Pancasila sebagai dasar negara. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Jangan sekali-sekali berkhianat kepada rakyat. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Seandainya Pak Anies Baswedan kemudian memperoleh kendaraan politik dan masuk ke gelanggang Pilpres, Indonesia ke depan akan mengalami dinamik yang lebih rumit. Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024. Sejumlah kader Partai Nasdem memutuskan untuk keluar dari keanggotaan setelah partai itu resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden 2024. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kalau seseorang begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, ya ahli-ahli agama bilang Pak Kures dan sebagainya. Kalau begitulah watak manusia, sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Pada Senin 3 Oktober 2022 malam, pengusaha asal Bali Niluh Jelantik menyampaikan salam perpisahan untuk Nasdem melalui akun Twitternya. Salam perpisahan tersebut disampaikan tak lama setelah pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Kawan Mas Anies memposting sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan simbol perlawanan terhadap oligarki. Kampanye populis kerakyatan yang hipokrit, yang munafik gitu ya. Jadi dari poster ini kemudian saya balas. Karena di belakang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligark. Pak Surya Paloh pulau loh di Pulau Seribu. Pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu. Itu oligark. Hasan bilang Anies ini kan cuma dicomot. Ya dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Salam pembaharuan. Saudara, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hargens, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu mesra dengan kelompok garis keras. Hal itu menanggapi pengakuan Anies Baswedan yang menyatakan siap maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Awalnya, Boni Hargens menyebut Anies Baswedan merupakan satu di antara tokoh potensial di Indonesia, apalagi Partai Nasdem telah mengumumkannya sebagai bakal capres di 2024 mendatang. Namun Boni Hargens menuturkan sejak 2017 dinamika politik identitas terus menguat hingga saat ini. Pak Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini, kata Boni Hargens di Jakarta pada Sabtu 17 September 2022.
Boni Hargens menjelaskan akan lebih rumit jika nanti mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024, ujar Boni. Menurutnya, politik identitas akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Maka kami dengan segala hormat kepada Pak Anies bahwa beliau adalah seorang yang punya integritas, seorang yang cerdas, smart, dan juga mungkin punya semangat nasionalisme, tetapi terlalu mesra dengan kelompok garis keras, ungkapnya. Lebih lanjut, Boni Hargens menambahkan kemesraan dengan kelompok garis keras tersebut hingga kini belum bisa dipertanggungjawabkan Anies Baswedan. Sehingga kami menilai majunya Pak Anies nanti di Pilpres 2024 mendatang sebagai suatu potensi persoalan bagi demokrasi dan ideologi negara ke depan, imbuhnya. Saudara, sejumlah anggota Partai Nasdem Kota Semarang mundurkan diri setelah Anies Baswedan dipastikan diusung sebagai calon presiden 2024 mendatang. Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Kota Semarang, Hanandito Narendro mengatakan akan segera mengajukan surat pengunduran diri. Minggu ini saya akan kirim surat pengunduran diri secara resmi ke partai. Jelasnya saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Oktober 2022. Dia menjelaskan salah satu penyebab Hananditio mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya, Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas yang menurut saya tak pantas. Selain itu, sejumlah kebijakan lain juga turut mendorongnya untuk keluar dari partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Beberapa hal yang sudah tidak sevisi dengan nilai berpolitik saya, imbuhnya. Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Safik Pahlevi Ponto juga mengaku jika dirinya sudah mengundurkan diri secara resmi. Saya sudah mengundurkan diri, jelasnya. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya yang sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Tidak lagi sesuai dengan hati nurani dan lebih baik mengundurkan diri, jelasnya. Menurutnya, hidup harus mempunyai prinsip. Dia tak ingin mendapatkan kekecewaan dan menjadi sebab polemik internal di partai karena pandangan yang berbeda itu. Makanya itu saya izin pamit, paparnya. Tak hanya itu, anak Agung Ngurah Panji Astika menyatakan mundur dari Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika selama ini dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan. Ya, sudah resmi, saya sudah kirim surat pengunduran diri saya ke DPW, ujar Panji Astika. Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali, Inyoman Winata membenarkan pengunduran diri Panji Astika tersebut. Mungkin karena perbedaan itulah, karena keputusan DPP dukung Anies Baswedan sebagai capres, beliau Panji Astika mundur, ujarnya. Selain itu, mantan Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM atau GARPU Nasdem Sulawesi Utara, Fredrik Didaroa Lumalente, mundur dari Nasdem mengikuti Niluh Cilantik. Niluh terlebih dahulu mundur dari DPW Nasdem. Ya, itu juga alasannya, ujar Didaroa. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazuli Fawait, mengaku terkejut karena Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Jazilul, pengumuman deklarasi itu terburu-buru. Ya, tentu saya secara pribadi kaget ya, karena begitu cepatnya kayak ada yang nguber-nguber aja, kata Jazilul kepada wartawan pada Rabu 5 Oktober 2022. Kendati demikian, Jazilul tetap menghormati keputusan Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies. Ia berharap Nasdem tetap kompak mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Kalau PKB tentu sebagai partai koalisi bersama Pak Jokowi dan pemerintah,
Kita berharap jaga silaturahmi kompetisi yang sportif nanti di pemilu 2024, harapnya. Terakhir, Jazilul menyampaikan pesan terhadap Anies yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Pesannya kurang lebih menyarankan agar tidak melebihi batas atau kemajon dalam bahasa Jawa. Kalau untuk Pak Anies, yo ojo kemajon, jangan terlalu berlebihan, tutur Wakil Ketua MPR itu. Sebelumnya diberitakan, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan, ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Paloh turut mengungkapkan alasan memilih Anies sebagai capres 2024 mendatang. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best, kata dia. Dalam deklarasi ini, sejumlah elit Partai Nasdem tambah hadir langsung. Mereka diantaranya Prananda Surya Paloh, Rahmat Gobel, Syahrul Yassin Limpo, hingga Ahmad Sahroni. Sementara itu, analis politik sekaligus CEO dan founder Pokpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniaku, menilai Partai Nasdem mengambil keputusan yang sangat berani dan selalu terdepan dalam mengambil momentum politik. Menurut Pangi, Partai Nasdem dan Surya Paloh tentu saja sudah menghitung, mengkalkulasi secara matematika politik, mengkaji secara terukur keputusan untuk mengusung Anies sebagai capres. Adapun Anies merupakan salah satu kandidat dalam bursa bakal capres Nasdem bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Andika Perkasa. Surya Paloh piawai dalam mengambil keputusan strategis baik di level pemilihan presiden maupun kepala daerah. Namun apakah keputusan politik beliau selalu tepat? Ujar Pangi pada Rabu 5 Oktober 2022. Pangi berpandangan jam terbang Surya Paloh dalam konteks kingmaker mahir dalam membaca momentum politik. Kendati demikian, kata dia, ada yang punya pandangan bahwa keputusan mengusung Anies maka basis akar rumput atau grassroots Nasdem akan melemah. Nasdem berpotensi ditinggal pemilihnya sendiri karena terjadi split taking voting. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian antara pilihan elit dengan suara akar rumput, kata Pangi. Perilaku pemilih Nasdem ini, kata Pangi, terlihat dari hasil survei Pokpol Center pada Juli lalu menunjukkan basis pemilih Indonesia Timur Nasdem lebih signifikan memilih Ganjar sebesar 78,8%. Anies Baswedan sebesar 36,7%. Sebaliknya, Anies Baswedan justru unggul di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebesar 81,3%. Ada potensi Nasdem melakukan penetrasi melebarkan wilayah basis pemilihnya. Dalam hal ini, kepiawaian Nasdem membaca peta politik bakal diuji. Dengan kata lain, kata kunci kemenangan pemilu legislatif sangat ditentukan seberapa besar efek kandidasi capres ikut mendongkrak elektabilitas partai, kata dia. Memahami logika ini, Pangi mengatakan Partai Nasdem akan berupaya sekeras mungkin untuk membangun identitas Nasdem yang seolah kongruen dan sebangun dengan Anies. Semakin tinggi identitas bahwa Anies adalah Nasdem dan Nasdem identik dengan Anies, maka peluang Nasdem untuk mendapatkan insentif efek ekor jas pada kalender pemilu serentak nanti akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika Nasdem gagal dalam stempel identitas Anies, maka tidak akan memberikan dampak elektoral yang signifikan terhadap pertumbuhan elektoral Nasdem. Malah akan berpotensi sebagai pemantik konflik internal partai, ujar Pangi.